Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Maka berapa ramai orang yang hari ini mengaku-ngaku keturunan ni, bukan anak kandung, keturunan, entah ya entah tidak, keturunan Nabi kononnya. Tapi tengok perangainya, tengok perbuatannya, tengok amalannya, tengok apa yang dia sampaikan, hampir yang disampaikan tu batil. Dan kebanyakan ceritanya adalah cerita halu. Dan kalau nak belajar halu, belajar kepada mereka. Mereka pakarnya, 1 minggu saja belajar dengan mereka akan fasih dalam bercerita tentang halu. Bahkan ada seorang tuan guru yang dulunya hebat dalam menceritakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, hebat dalam bercakap, dah berkawan dengan geng-geng macam tu, geng halu. Akhirnya dia cerita apa? Di Tarim, kata dia, di Tarim sekarang jalan di sana tak diberi aspal oleh kerajaannya. Bukan kerajaannya miskin, tapi kenapa? Kerana kerajaannya segan untuk menutup bekas tempat pijakan wali-wali Allah. Akhirnya tak diaspal. Tengok mengarut cerita dia. Padahal dulu dia hebat. Ketika orang hebat dah berkawan dengan orang cerita halu, macam tu juga akan jadi cerita halu. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak Nabi Nuh itu anak kandung. Kalau tak ikut Nabi Nuh, tak ikut Rasulullah, tak diakui. Innahu laisa min ahlik. Jadi kalau ada orang sekarang yang mengaku ni keturunan Nabi, keturunan Nabi, tapi kalau tak ikut Rasulullah, innahu laisa min ahlik. Dia bukan ahli keluarga Nabi. Walaupun ngaku seorang je lah, Allah tak akui. Muhammad Ma'ruf LCMA, seorang ulama mubaligh asal negeri jiran tetangga kita, yakni Malaysia, yang ia mengkritik berbagai macam cerita halu, cerita khurafat yang disebarkan oleh Bani Ba'alwi. Dan beliau sempat menyentil Ustadz Abdul Somad bahwasanya ketika orang sudah ikut geng Ba'alwi, geng halu, sepintar apapun seorang ustadz maka akan ikut halu, menyebarkan khurafat juga. Ya, saya juga sempat dengar ketika saudara kita Ustadz Abdul Somad berceramah bahwasanya jalan-jalan di Tarim itu sengaja tidak diaspal, dibiarkan tanah berdebu, dikarenakan itu bekas kaki-kaki waliullah. Jadi pemerintahnya nggak mau mengaspalnya. Ini kan halu sebetulnya. Ini semua adalah khurafat yang disebarkan. Makanya di Tarim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Teman-teman, saya sekarang ada di kandang singa. Saking beraninya saya jadi laki-laki, saya bukan pengacut. Jadi ini wilayah tempat Markis Darul Mustafa. Mana Abdul Somad itu yang sudah dapat Habibah itu yang bilang nggak ada aspal jalan di Tarim. Mana dia? Mana dia? Tunjukkan Abdul Somad. Panggil dia. Panggil Abdul Somad dulu. Abdul Somad kena prank sama kami penipu. Panggil dia. Ini cucu Ubed kok jadi tukang tipu, kenapa sih? Jadi ada kawan saya yang berkata, orang kalau sudah jadi muhibbin, sepintar apapun dia jadi goblok. Muhibbin di sini kan bukan dalam konotasi positif. Muhibbin dalam konotasi positif itu adalah mencintai orang alim, mencintai orang solih, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi muhibbin dalam konotasi negatif adalah orang-orang yang kemudian diindoktrinasi untuk mencintai sebuah klan, namanya klan Ba'alwi. Mereka didorong dan diindoktrinasi untuk mencintai klan ini atas dasar pengakuan mereka sebagai dzurriyyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pengakuan tersebut sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika orang menjadi muhibbin, yakni muhibbin Ba'alwi, di antaranya misalnya Ustadz Abdul Somad, dalam tanda kutip akan ikut-ikutan halu juga, kehilangan rasionalitasnya. Ini fakta dan kenyataan. Betapa banyak kiai-kiai yang punya ribuan santri bahkan, yang bisa membaca kitab kuning, lantas tampak seperti orang bodoh ketika sudah diceramahi oleh Bahar bin Smith. Sosok Bahar bin Smith yang baca kitab saja dari kiri ke kanan, ketika dia sudah naik panggung, dikelilingi oleh para kiai-kiai yang memang sudah belasan tahun bahkan puluhan tahun di pesantren,
Tampak kiai-kiai itu melongo begitu saja. Ini yang disebut dengan satu Habib bodoh bisa mengalahkan 70 kiai. Karena pada kenyataannya sedemikian rupa. Ya. Ujung-ujungnya itu ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW. Mencintai zuriat Rasulullah. Kita berharap kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Karena dulu mereka ngejek Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak punya anak laki-laki. Karena nggak punya anak laki-laki, nasabnya terputus. Nabi Muhammad nasabnya terputus. Apakah terputus nasab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad punya anak perempuan namanya Fatimatuz Zahra. Fatimatuz Zahra punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki lagi namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ahmad. Ahmad punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir, pindah ke Yaman. Muhajir artinya pindah ke Yaman. Itulah nenek moyangnya para habaib As-Sagab, Al-Haddad, Al-Jufri bin Salim bin Syekh Abi Bakar. Sampai hari ini keturunan Rasulullah masih banyak tersebar di Nusantara. Al-Haddad, Al-Jufri, Al-Idrus bin Syihab bin Syekh Abu Bakar bin Yahya, salah satunya adalah Ibnu Sumain. Cucu cicitnya itulah yang ada bersama kita hari ini, Sayyidi Al-Habib Bakar bin Sumain. Mudah-mudahan Ustaz mau nyebut Habib Bakar aja panjang kali ceritanya. Kenapa Pak Ustaz dari awal aja? Sama-sama kita hormati Habib Bakar. Kenapa Ustaz? Itu golnya. Main bola itu nih asik bukan golnya, tapi pada prosesnya itu. Banyak orang ingin pada hasilnya, padahal kita disuruh Allah pada prosesnya. Kita semuanya masuk surga. Amin. Ustaz yakin sekali masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang ketika menjadi muhibbin, layaknya dia menjadi budak. Dia kehilangan logika, kehilangan rasionalitas, kehilangan independensi. Dan kita memang dihadapkan dengan sebuah kenyataan. Muhibbin juga, muhibbin yang terutama orang alim, para ulama, muhibbin yang punya title sebagai kiai, sebagai ustadz. Ini tidak boleh menutup mata, menutup telinga. Akan berbagai macam cerita halu, cerita khurafat yang disebarkan oleh klan Ba'alwi. Di mana cerita halu, cerita khurafat ini bukan hanya disampaikan dari lisan ketika di majelis-majelis ceramah atau pengajian atau sholawat, tapi juga memang sudah dibukukan oleh mereka dalam berbagai macam kitab Ba'alwi, misalnya Syahrul Ainiyah, Al-Burqatul Musyiqoh misalnya, dan kitab-kitab yang lainnya yang memang sudah mendokumentasikan berbagai macam cerita khurafat. Sampai ada cerita misalnya Nabi Hud saja menaruh hormat, ada cerita Nabi Muhammad SAW belajar nahu dengan seorang habib. Ada juga cerita Habib Abdullah bin Faqih yang menyatakan yang pantas berguru kepada dia adalah Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan lain sebagainya. Ada cerita halu bisa mi'raj dalam satu hari sebanyak 70 kali dan lain sebagainya. Ini dibukukan dalam kitab-kitab standar mereka, lalu kemudian didakwahkan, disebarkan sedemikian rupa. Belum lagi kemudian ketika dihadapkan dengan berbagai macam kelakuan. Kelakuan orang-orang yang mengaku sebagai anak cucu Nabi, yang menggunakan pengakuan tersebut sebagai alat eksploitasi. Yakni untuk mengeksploitasi umat, mendawir, mengumpulkan sejumlah uang, sejumlah sumbangan yang mereka atasnamakan berdonasi atau berinfak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membuat kegiatan-kegiatan lalu menarik sumbangan dari umat, kemudian umat diarahkan infak mereka itu diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kemudian atas nama pengakuan tersebut melakukan serangkaian tindakan premanisme
gagah-gagahan, ngancam-ngancam umat. Umat diancam tidak mendapatkan syafaat. Umat ditakut-takuti matinya su'ul khotimah, dan lain sebagainya. Bahkan tidak jarang di antara mereka justru mempersekusi umat, pengeroyokan dan lain sebagainya. Bahkan yang terbaru lagi, kita dihadapkan dengan cerita-cerita cabul yang mereka merampas istri orang, meniduri istri orang atas nama pengakuan mereka sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakta-fakta perilaku seperti ini sebetulnya sungguh mencederai kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebetulnya penghinaan kepada Rasulullah. Makanya saya sangat setuju ketika pengakuan terhadap nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaku sebagai dzurriat Nabi, itu mestinya dipidanakan dengan pidana penodaan agama. Nah, terhadap ini semua kita tidak boleh diam. Kita harus bergerak memberi penyadaran kepada umat karena kita dihadapkan dengan fakta yang sesungguhnya. Wajar saja ketika kelakuan mereka tidak benar, kelakuan mereka memang tidak baik, dikarenakan pada kenyataannya memang mereka bukan dzurriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara ilmiah berdasarkan kitab nasab, mereka bukan keturunan Nabi. Jadi kemarin jawaban bantahan yang dikarang oleh Rabitatul Alawiyah, Hanif Al-Atos CS, sama sekali tidak menjawab tentang adanya konfirmasi kitab sezaman selama 6 abad lamanya yang mengkonfirmasi keberadaan leluhur mereka. Mau mereka mengarang berjilid-jilid buku kitab ketika mereka tidak bisa menyodorkan referensi tentang kitab sezaman yang mengkonfirmasi sosok Ubaidillah, sosok Alwi, termasuk Fakih Muqaddam dan lain sebagainya, itu menjadi sia-sia. Juga dihimbau kepada Ustadz Abdul Somad, daripada kemudian membela Ba'alwi dengan indoktrinasi, mending ente belajar, mendalami, dan cari argumentasi, referensi, untuk menguatkan bahwasanya Ubaidillah bin Ahmad itu memang sosok yang benar-benar ada dan tersambung nasabnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun memang Ubaidillah bin Ahmad itu benar-benar ada, jangan-jangan ini bukan dzurriat Nabi, tapi Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi, Al-Habhab, atau Al-Habib yang dulu telah mengaku sebagai dzurriat Nabi. Pada kenyataannya ditemukan fakta ini adalah sekelompok orang Yahudi yang kemudian diberantas oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Belum lagi fakta ayat kauniyah, ilmu Allah Subhanahu wa taala, yakni tes DNA atau DNA, di mana menemukan fakta sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi ini ternyata DNA-nya gay. Berarti bisa dipastikan mereka memang bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin menghimbau kepada semua segenap kaum muslimin, mari terus bergerak, karena perilaku para habaib yang di luar moral yang ada, perilaku yang betul-betul mencederai kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gara-gara mereka nilai istimewa Nabi tertutupi. Maka hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Al-Habibu mahjubun bil habaib. Al-Habib, Al-Habib, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih kita, kekasih Allah, mahjubun bil habaib, tertutupi keistimewaannya, keagungannya dan kemuliaannya bil habaib, dengan sekelompok orang yang mengaku-ngaku habib, mengaku-ngaku sebagai dzurriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin ingatkan bahwasanya hati-hati mengaku keturunan Nabi padahal bukan, bisa mengakibatkan kepada kekafiran, bahkan bisa mengakibatkan orang murtad dari Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ma min rajulin idda'a li ghairi abihi illa kafar." Barang siapa yang membangun pengakuan terhadap orang yang bukan bapaknya, maka bisa dipastikan ia telah melakukan kekafiran. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang sengaja menasabkan dirinya kepada klan tertentu, kaum tertentu, termasuk menasabkan dirinya kepada nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka silakan ia menempati kapling yang sudah disediakan untuknya di dalam neraka. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mudah-mudahan saudaraku UAS Ustadz Abdul Somad mendengar ini semua, nyimak ini semua. Ustadz, cobalah berpikir logis, berpikir rasional, jangan mengindoktrinasi umat, jangan kemudian mencekoki umat dengan doktrin-doktrin halu, sehingganya kita kehilangan akal sehat yang sesungguhnya. Mari, kalau ente umat Nabi, saya umat Nabi, kita semua umat Nabi, jangan pernah biarkan orang-orang mengaku sebagai cucu Nabi kita kalau dia tidak bisa mengkonfirmasi dengan data yang benar.